Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Kiai Holil, Ketua MUI Pusat. Yang terhormat Bapak Ketua Muhammadiyah Cabang Bogor. Yang terhormat Pak Ketua atau Pembina HWI. Yang saya hormati Pak Kapolres atau yang mewakili. Yang saya menghormati pimpinan Sentul City yang telah memberikan tempat ini karena kebaikan PT Sentul City sudah memberikan pinjam atau memberikan lahan ini untuk dikelola oleh Yayasan HWI. Yang saya hormati saudara-saudara saya, kakak-kakak saya, kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, adik-adik saya, para pejuang damai Jambore di pagi hari ini yang hadir. Terus terang saja, kehadiran Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan kepada seluruh masyarakat, seluruh yang menonton, yang menyaksikan hari ini, eksistensi saudara-saudara untuk hadir di sini dan bagaimana perubahan cara berpikir, memaknai momentum yang luar biasa ini. Saya selalu ingin dalam setiap kesempatan saya selalu ingin memaknai sesuatu yang terjadi. Jadi kalau saya lihat kegiatan yang luar biasa dari kemarin sampai hari ini, ada 3 makna penting yang bisa saudara-saudaraku jadikan sebagai refleksi batin saudara-saudara. Yang pertama, kenapa kita tidak membuat acara di hotel, di gedung, atau di tempat-tempat yang mungkin ada pusat keramaian yang hingar-bingar dan lain-lain. Tapi kenapa kita harus memilih tempat ini? Tempat yang indah, alam yang masih cukup asri. Saya ingin mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk merenungkan tentang satu keindahan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa buat kita bangsa Indonesia. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara ke sini. Ada tanaman, ada pohon, ada suara burung, ada suara sungai. Beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu ada suatu NGO atau satu entitas melakukan survei terhadap seluruh negara di dunia. Dan kita harus bersyukur bahwa negara Indonesia terpilih sebagai negara terindah nomor 1 di dunia. Surveinya itu didasarkan atas setiap perhitungan 100.000 km persegi. Jadi setiap 100.000 km persegi Indonesia ini memiliki keunikan, keindahan. Dilihat dari sungai, laut, gunung api, tebing-tebing, pantai, dan lain-lain. Hari ini saudara-saudaraku hadir di satu tempat dari sekian penggalan surga yang diturunkan oleh Tuhan di dunia ini kepada kita. Itulah saya ingin membawa saudara-saudaraku ke sini. Mari kita lihat betapa indahnya
negeri kita ini. Dan saya punya harapan bahwa saudara-saudaraku yang ada di sini maupun saudara-saudara yang tidak tersempat diundang, karena yang kita Densus 88 bina sudah lebih dari 1.000 orang Pak Kiai. Hari ini karena keterbatasan waktu, tempat, dan kesibukan-kesibukan mungkin hanya kurang lebih ada 300 orang. Harapan kami harus semua yang kami bina itu seharusnya hadir di sini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf karena tidak semua terundang di sini. Kita hadir di sini untuk memaknai bagaimana indahnya Indonesia. Mari kita mencintai Indonesia ini seperti mencintai diri kita sendiri. Kalau kita sakit, artinya negara kita sakit. Kalau kita sakit, berarti saudara kita sakit. Itu harus dimaknai seperti itu. Yang kedua, saya juga menghadirkan beberapa event di sini. Itu bukan hasil usulan saya, tapi usulan dari Pak Ketua Yayasan dan Yayasan HWI, yaitu yang pertama adalah hadirnya penyanyi legendaris hidup Indonesia yang sampai hari ini, sejak kurang lebih 40 tahun lalu atau 50 tahun lalu, beliau masih eksis di dunia seni dan budaya. Kenapa kami menghadirkan beliau di sini? Ada dua aspek yang penting yang perlu menjadi nilai yang harus kita tanam. Yang pertama adalah seni beliau unik karena membawa pesan-pesan moral. Kalau kita mengundang musik yang mungkin agak keras, mungkin tidak akan diterima oleh saudara-saudara sekalian. Tapi pertimbangan nilai yang diangkat oleh musik beliau inilah yang akan memberikan pesan-pesan moral kepada kita semua, baik masalah kehidupan, masalah politik, masalah sosial, masalah ekonomi. Beliau mempunyai punya lagu-lagu yang komplit, dan saya berharap rekan-rekan, saudara-saudaraku ini bisa menyimak kata per kata daripada syair-syair lagu yang beliau buat. Yang kedua, nilai kedua dari kehadirannya beliau di sini adalah mari kita merefleksikan atau merenungi apa itu seni. Mungkin bagi orang seni itu tidak ternilai, bahkan dianggap terlarang. Tapi bagi orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa kontemplasi atau perenungan terhadap apa yang dilihat dalam fenomena-fenomena seni ini, mari kita mencoba untuk belajar dari sebuah komposisi daripada gitar. Gitar terdiri dari 6 senar. Kalau kita hanya memetik satu, bunyinya sangat monoton. Kalau kita memetik satu dan kemudian memencet satu alat, satu titik dalam seni itu, suaranya akan berbeda. Ketika 2 akan berbeda, 3 akan berbeda. Di situ kita diajarkan bagaimana suatu harmonisasi, satu nafas yang harmonis, satu bunyi yang harmonis, satu kalau kita lebih dalam lagi, kita menemukan adanya gelombang-gelombang dari musik yang harmonis. Artinya dari seni ini pencipta kita mengajar kita bagaimana kita hidup berdampingan bersama-sama dengan orang lain yang saling berbeda tapi bisa hidup harmonis. Saudara-saudara bisa bayangkan bagaimana gitar itu dimainkan. Jadi sisi keindahan, sisi harmonis ini terlihat di sini. Dan saya berharap ini bukan
saya tidak memaksa saudara-saudara untuk bermain gitar, tapi belajar tentang filosofi seni. Yang ketiga, saya juga berkoordinasi dengan pembina dan orang-orang pengurus HWI. Saya menghadirkan satu seni Islami di sini, yang mungkin saudara-saudara mungkin tidak melihat enteng dari sisi penampilannya, hanya seorang penari muter, kepalanya muter-muter miring-miring. Tapi saya ada lihat satu nilai filosofi di sini, bahwa ketika dia berputar, kenapa dia tidak jatuh? Nanti kan saudara-saudara lihat, semakin lama dia putar, dia semakin berkonsentrasi. Sudah mungkin rekan-rekan sudah lihat tadi, kemarin mungkin dicoba di sini kemarin, atau ada gladi bersih di sini. Nilai filosofinya adalah ketika kita berputar, atau penari sufi ini dia berputar, dia tidak jatuh, ada sesuatu aspek yang dia pertahankan di sini, adalah fokus. Dia tetap fokus kepada satu titik. Ketika kita berbicara tentang kehidupan, kita akan digoncangkan oleh turbulensi kehidupan. Saudara-saudara, kita semua pasti memiliki itu, menghadapi itu. Apa yang harus kita lakukan? Fokus kepada Sang Pencipta. Fokus kepada tujuan hidup kita. Itulah yang membuat kita tidak akan goyah. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, saya kasih, selama ini rekan-rekan kita ajak, saya perintahkan anggota saya untuk mendekati saudara-saudara sekalian, membimbing saudara-saudara untuk melewati, untuk meniti hidup yang mungkin saat saudara-saudara belum ketemu sama kami, saudara-saudara kecewa, putus asa, dendam. Tapi pertemuan kita, saya sering mengatakan bahwa saudara-saudara saya yang saya tangkap ini bukan sekedar menangkap, tapi ini adalah proses ta'aruf, kata Pak Holil. Betul Pak? Proses ta'aruf, karena saya tidak mengenal. Sebelumnya saya tidak pernah mengenal namanya Ustaz Haris. Saya tidak pernah mengenal namanya Iman Mulyana. Saya tidak pernah mengenal namanya Rian. Coba Rian berdiri. Ya, itu jagoan itu Pak. Tidak pernah. Tapi proses perkenalan kita ini proses perkenalan yang unik. Proses ta'aruf yang unik. Orang melihatnya ini hanya proses antara seorang yang melakukan pelanggaran hukum dan seorang penegak hukum. Saya melihat ini sebagai sesuatu yang lebih luas. Tidak sekedar saya menangkap saudara-saudara dan saya memenjarakan. Karena pemenjaraan itu sebenarnya tujuan bukan untuk dendam, untuk melihat masa lalu, tapi tujuan untuk memperbaiki pelanggar, tujuan untuk memperbaiki masyarakat, dan demi masa depan, bukan masa depan saudara-saudara saja, tapi sudah masa depan masyarakat. Itulah makanya kita harus berubah. Saya perintahkan saudara-saudara saya atau anggota saya untuk mendampingi saudara-saudara, mengikuti, meniti kembali jalan. Saudara, sebagaimana tadi saya sudah katakan bahwa tari sufi itu adalah bagaimana kita fokus. Guncangan itu kita anggap itu sebagai dinamika hidup, tapi kita harus tetap fokus. Saudara-saudara, jangan pernah merasa putus asa ketika gagal. Ketika saudara-saudara putus asa, itu terjadi carut marut dalam jiwa saudara-saudara. Saudara-saudara harus berpikir bahwa ada satu rasa yang bisa menyatukan
bisa menghilangkan kekecewaan itu adalah cinta Tuhan Yang Maha Esa. Inilah momentum atau nilai-nilai yang ingin saya tanamkan pada saudara-saudara sekalian hari ini. Mudah-mudahan berjalan dengan waktu, berjalan dengan seiring dengan pertemuan-pertemuan kita yang konsisten, yang terus kita jaga hubungan ini. Saya yakin di antara saudara-saudara sekalian mungkin ada yang jadi petani, ada yang menjadi pedagang asongan, ada yang mungkin kerjanya serabutan, tapi dari saudara-saudara sekalian lahir pemimpin-pemimpin besar negara ini. Itu harapan saya. Dan marilah kita sama-sama berdoa, bekerja. Karena berdoa tanpa bekerja tidak ada penghasil apa-apa. Bekerja tanpa berdoa juga tidak akan hasil apa-apa. Tuhan memberikan kekuatan ini buat kita untuk melanjutkan meniti masa depan kita. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om Rahayu. Terima kasih. Terima kasih Pak Kaden. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Inspektur Jenderal Polisi Martinus Hugo. Selanjutnya kita